Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Kausar Mufli Mutakin dengan NIM 3J saya adalah 037 dari Praktikum B. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai perjalanan sebuah data. Nah, di sini pada slide pertamanya akan memperkenalkan topik mengenai komunikasi dan serial UART. Fokusnya yaitu pembahasan bukan hanya cara menyambungkan kabel TX dan RX, tapi juga bagaimana sebuah data dibentuk, dikirim, diterima, disampaikan, diperiksa, hingga digunakan oleh program. UART bukan digunakan untuk komunikasi antar mikrokontrol, sensor, komputer, modul GPS. UART banyak digunakan untuk komunikasi antar mikrocontroller, sensor, komputer, modul, GPS, Bluetooth, dan perangkat elektronik lainnya. Dalam materi ini, perjalanan data hanya dijelaskan melalui konsep data komunikasi, sehingga penerapannya pada STM dan ISP. Nah, oke, kita lanjut ke slide kedua. Di sini ada komunikasi paralel dan serial. Komunikasi paralel memungkinkan beberapa bit secara bersamaan melalui banyak jalur kabel. Sebagai contoh, data 8 bit dapat dikirim melalui 8 kabel dalam satu waktu. Cara ini dapat menghasilkan transfer yang cepat, tetapi membutuhkan banyak pin dan kabel. Sementara itu, komunikasi serial mengirim data satu bit demi satu bit melalui satu jalur. Walaupun dikirim secara berurutan, komunikasi serial jauh lebih hemat kabel, lebih sederhana, dan lebih cocok digunakan untuk jarak yang lebih jauh. Dalam mikrokontroler, komunikasi serial lebih banyak digunakan karena jumlah pin mikrokontroler terbatas. UART merupakan salah satu untuk berkomunikasi serial yang sederhana dan mudah diterapkan. Selanjutnya pada slide ketiga, yaitu tantangan komunikasi asinkronus. UART merupakan singkatan dari Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Disebut asinkronus karena UART tidak menggunakan kabel clock khusus seperti SPI atau I2C. Mengirim dan penerima mempunyai clock masing-masing karena tidak ada clock bersama. Kalau perangkat harus menggunakan kecepatan komunikasi dan baud rate yang sama, contohnya, apabila pengirim menggunakan baud 11.115.200, penerima juga harus diatur yang sama. Start bit digunakan sebagai penanda bahwa sebuah data dan akan dimulai dikirim ketika penerima mendeteksi start bit. Penerima mulai menghitung waktu untuk membaca setiap bit berikutnya. UART juga mendukung komunikasi full duplex karena memiliki jalur TX dan RX terpisah. Artinya, kedua perangkat dapat mengirim dan menerima dalam waktu yang hampir bersamaan. Nah, slide selanjutnya yaitu kita membahas struktur frame UART-nya. Data pada UART tidak dikirim begitu saja, tapi dibungkus menjadi sebuah frame. Frame UART terdiri dari beberapa bagian. Saat tidak ada pengiriman, jalur UART berada pada kondisi idle atau logika high. Pengiriman dimulai ketika berubah menjadi low, yang disebut start bit. Ketika start bit, UART mengirim data bit. Konfigurasi yang paling umum menggunakan 8 bit data. Pada UART, data biasanya dikirim melalui data bit paling rendah atau LSB terlebih dahulu. Setelah data bit dapat ditambahkan parity bit untuk mendeteksi kesalahan sederhana, namun parity bersifat opsional. Pengiriman kemudian diakhiri dengan stop bit yang mengatur kembali ke kondisi high. Konfigurasi 8N berarti 8 menggunakan 8 bit, N yang artinya tidak menggunakan parity, dan 1 menggunakan stop bit. Satu frame 8N1 N1 sebenarnya membutuhkan 10 bit, yaitu start bit, 8 kata bit, dan 1 stop bit. Nah, di sini kita masuk ke baud rate-nya. Nah, di sini baud rate menunjukkan kecepatan perubahan simbol dalam 1 detik. Pada UART biner, biasanya satu simbol mewakili 1 bit, sehingga nilai baud rate secara praktis sama dengan jumlah per detik. Beberapa baud rate yang sering digunakan adalah
9.600, 57.600, 115.200 dan 921.600. Semakin besar baud rate, semakin cepat data dikirim. Namun, baud rate tinggi juga lebih mudah mengalami gangguan. Apabila kabel terlalu panjang, kualitas sambungan buruk, atau clock kedua perangkat tidak cukup akurat. Waktu pengiriman bit dihitung dengan T sama dengan 1 per baud rate-nya. Untuk menghitung 8N1, 1 byte membutuhkan 10 bit, sehingga T sama dengan 10 dibagi baud rate-nya. Pada 9600 baud rate, 1 byte membutuhkan sekitar 1,04 detik. Pada 115.200, 1 byte membutuhkan sekitar 86,8 mikrodetik. Hal yang paling penting dalam baud rate pengiriman dan penerima harus sama. Nah, tadi di sini ada perbandingan UART STM32 dan ESP32. Di STM32F103 dan ESP32 sama-sama mempunyai beberapa modul baud rate. Karena menggunakan hardware UART, proses pengiriman dan penerima tidak harus dibuat secara manual oleh program. STM32 juga unggul dalam aplikasi kendali real-time karena mempunyai dukungan interrupt dan DMA yang baik. DMA memungkinkan perpindahan data antar UART dan memori tanpa perlu membebani CPU. Nah, ESP32 mempunyai FIFO, internal sistem pemetaan pin yang lebih fleksibel. Jalur UART ESP32 dapat diarahkan ke berbagai GPIO dan GPIO matrix melalui GPIO matrix. Hal ini memudahkan kita ketika pin tertentu sudah digunakan oleh sensor atau perangkat lain. Tidak ada microcontroller yang mutlak memilih lebih baik. STM32 cocok untuk sistem kendali yang membutuhkan timing stabil, sedangkan ESP32 sistem komunikasi yang juga membutuhkan Wi-Fi, Bluetooth, dan fleksibilitas pin. Angka kecepatan maksimum pada slide sebaiknya dianggap sebagai kemampuan teoritis, karena kecepatan kestabilan tergantung pada clock, konfigurasi kabel, dan perangkat yang terhubung. Nah, di sini selanjutnya ada pemetaan kabel USART pada STM32F103. STM32F103 mempunyai 3 modul komunikasi utama, yaitu USART 1, USART 2, dan USART 3. USART 1 menggunakan pin bawaan, yaitu PA8 sebagai TX dan PA9 sebagai TX dan PA10 sebagai RX. USART 1 terhubung dengan APB2 yang mempunyai clock lebih tinggi, sehingga sering digunakan sebagai komunikasi berkecepatan tinggi. USART 2 menggunakan PA2 sebagai TX dan PA3 sebagai RX, sedangkan USART 3 menggunakan PA10 sebagai TX dan PA11 sebagai RX. USART 2 dan USART 3 berbeda dengan APB1, berada pada bus APB1, memiliki clock bus yang lebih rendah daripada APB2. Keduanya tetap cukup untuk baud rate UART umum digunakan. STM32 juga mendukung remapping pin melalui AVIO, tetapi pilihan pin alternatifnya tidak sebebas ESP32. Selain itu, UART STM32 bisa dikombinasikan dengan DMA agar data diterima dan dikirim secara otomatis melalui memori. Nah, di sini selanjutnya kita membaca mengenai UART pada ESP32. Nah, ESP32 klasik memiliki 3 pengendali utama, yaitu UART 0, UART 1, dan UART 2. UART 0 biasanya menggunakan GPIO 1 sebagai TX dan GPIO 3 sebagai RX. UART 0 terhubung dengan rangkaian USB serial pada development board. Jalur ini digunakan untuk upload program ke serial monitor. Karena itu, menggunakan UART 0 untuk sensor eksternal dapat menyebabkan konflik dan proses debugging. UART 2 biasanya dapat menggunakan GPIO 17 sebagai TX dan GPIO 16 sebagai RX. UART 2 sering menjadi pilihan yang paling aman
untuk komunikasi dengan STM32, GPS, dan perangkat serial lainnya. Ada bagian yang paling penting dan untuk diperbaiki. Nah, selanjutnya itu ada di slide 9, yaitu slide 9 itu aturan aturan dari pemasangan kabel UART. Nah, kabel UART harus dipasang secara silang. TX perangkat A dihubungkan dengan RX perangkat B dan RX A dihubungkan ke TX perangkat B. TX merupakan jalur pengeluaran data dan sedangkan RX itu jalur masuknya data. Karena itu TX tidak boleh disambungkan ke TX. Nah, selain itu, TX dan RX keduanya perangkat wajib mempunyai sambungan GND bersama GND menjadi acuan untuk menentukan apakah satu tegangan dianggap high atau low. Tanpa common ground, penerima dapat salah membaca sinyal meskipun kabel TX dan RX itu benar. Nah, selanjutnya itu ada circular buffer. Data UART dapat datang kapan saja, termasuk ketika CPU sedang menjalankan tugas lain. Apabila program hanya menggunakan data menggunakan proses blocking, microcontroller dapat kehilangan data untuk menjadi tidak responsif. Circular buffer merupakan area memori yang digunakan untuk menyimpan data masuk secara berputar. Ketika data diterima, interrupt atau hardware UART memasukkan data ke buffer. Program utama kemudian membaca data tersebut ketika mempunyai waktu. Circular buffer biasanya mempunyai dua petunjuk, yaitu head, posisi tempat data baru ditulis, dan tail, yaitu posisi tempat data berikutnya dibaca. Setelah mencapai bagian akhir buffer, posisi kembali ke awal. Inilah alasan disebut circular atau melingkar. Overflow terjadi ketika data baru datang lebih cepat daripada kemampuan program membaca buffer. Untuk mencegahnya, ukuran buffer harus cukup besar dan program utama harus memproses data secara rutin. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan data menggunakan CRC. CRC atau Cycle Redundancy Check digunakan untuk mendeteksi perubahan data selama proses pengiriman. Sebelum data dikirim, pengirim menghitung nilai CRC. Berdasarkan isi data, nilai CRC tersebut ditempelkan pada bagian akhir atau paket. Setelah menerima paket, penerima menghitung ulang CRC menggunakan data yang diterima. Apabila nilai CRC hasil penghitungan penerimaan sama dengan CRC yang dikirim, data dianggap valid. Jika berbeda, berarti terdapat kemungkinan data rusak akibat noise, kabel buruk, atau bit yang rendah. CRC hanya mendeteksi kesalahan dan tidak otomatis memperbaiki data. Jika CRC tidak cocok, penerima dapat membuang paket atau meminta pengiriman menghitung ulang. Kemudian selanjutnya yaitu perkembangan dari UART ke USB. Iya ini sorry. UART cocok. Bentar. Nah, UART cocok untuk komunikasi sederhana antar perangkat, tapi mempunyai keterbatasan dan kecepatan. Dalam kecepatan pengembangan perangkat dan pengaturan banyak jenis data. USB mempunyai sistem komunikasi yang lebih kompleks. Data USB dikirim dalam bentuk paket menggunakan jalur diferensial serta mempunyai mekanisme host dan device. USB juga dapat mengenali jenis perangkat melalui proses enumeration. STM32F103 mempunyai peripheral USB full speed device dengan kecepatan hingga 12 Mbps. Namun, agar dapat menjadi virtual port, keyboard dan mouse tetap diperlukan firmware dan USB stock yang sesuai. USB 2 klasik tidak mempunyai USB native. Port USB pada board USB 2 klasik biasanya terhubung dengan chip USB UART seperti CP2102 dan CH340. Sementara itu, ESP32S2 dan ESP32S3 mempunyai dukungan USB native dan dapat digunakan sebagai perangkat USB atau USB OTG, tergantung konfigurasi perangkatnya.
Nah, selanjutnya ini ada debugging. Nah, apabila data yang diterima berupa karakter acak, pemeriksaan pertama adalah baud rate. Pastikan baud rate jumlah data bits parity dan stop bit sama dengan kedua perangkat. Apabila tidak ada data yang sama sekali, periksa apakah TX sudah terhubung dengan RX dan TX dan RX ke TX dan ground sudah terpasang. Periksa juga apakah program menggunakan nomor UART yang benar. Apabila data melalui apabila data kadang masuk dan kadang terputus, kemungkinan penyebabnya adalah sambungan ground kurang baik, kabel terlalu panjang, gangguan noise, buffer mengalami overflow, program terlalu lambat membaca data. Nah, selanjutnya yaitu penerapan UART pada sistem nyata. Contoh penerapannya adalah pada serial command peser. Controller menerima perintah berbentuk teks, misalnya set speed 50. Program kemudian memeriksa nama perintah dan nilainya. Perintah yaitu set speed dapat digunakan untuk mengubah kecepatan motor menjadi 50%. Command persen membuat microcontroller dapat dikendalikan melalui komputer, HMI atau microcontroller lain. Pada implementasi nyata, perintah sebaiknya dilengkapi karakter akhir, validasi dan respon seperti OK dan error. Contoh penerapan keduanya adalah data logging protokol. Microcontroller membaca sensor kemudian mengirimkan data secara teratur, misalnya temperatur 24 dan humidity 60. Komputer atau server menerima data tersebut, menyimpannya lalu menampilkannya dalam bentuk tabel atau grafik. Nah, di sini adalah kesimpulannya. Di sini pada slide akhir merangkum 5 hal dalam membangun komunikasi UART yang andal. Pertama, baud rate dan komunikasi frame harus sama di kedua perangkat. Kedua perangkat kabel TX dan RX harus dipasang secara silang. Lalu, keempat, penerima data sebaiknya menggunakan interrupt FIFO DMA atau circular buffer. Lalu, dengan memahami 5 prinsip tersebut, UART tidak hanya dapat digunakan untuk menampilkan teks pada serial monitor, tetapi juga dapat menjadi komunikasi utama pada sistem monitoring pengendalian motor dan data berlonggar, komunikasi STM kedua, ISP juga dengan berbagai sistem embedded lainnya. Oke, ini adalah percobaan pertama yaitu serial UART ya, mengkonverter dari USB ke serial UART dengan menggunakan driver FTDI 232. Ini fungsinya adalah untuk mengkonverter USB ke serial UART. Nah, untuk programnya itu ada void setup dan void loop. Di mana void setup ini ada define awal, serial begin untuk baud rate yaitu 11.11.52.000. Untuk delaynya itu adalah 2000, dan di sini yang ditampilkan adalah serial screen hello world, yang dimana ini bakal ditampilkan pada serial monitor. Nah, untuk void loop adalah atau program yang pengulangan jika terpenuhi jika kondisi if itu terpenuhi. Misalkan pada serial dia akan menampilkan serial print yaitu hello world. Nah, ini untuk wiringnya ya, untuk wiring antara FTDI driver dengan STM32. Untuk RX itu disambungkan pada pin A10, untuk TX itu disambungkan pada pin A9. VCC pada driver ini disambungkan ke 3,3 volt. Untuk groundnya kita sambungkan ke ground. Di sini kita memerlukan driver tambahan untuk si driver FTDI 232 ya. Ini adalah percobaan kedua yaitu ISP untuk serial UART ya. Jadi kita menggunakan USB. Nah, nanti dikonverter dengan driver ini, tapi tidak perlu USB tambahan karena di ISP itu sudah ada pin RX sendiri. Nah, untuk
codingannya ini untuk source code-nya itu adalah seperti STM32, ada serial print yaitu hello world, dan di sini void setup itu serial begin adalah baud rate-nya adalah 11 apa ya 11.5 200. Untuk void loop-nya atau program yang diulang-ulang terus ketika if atau kondisi if itu terpenuhi, ya less hello-nya lebih dari sama dengan 100 ya. Nah, ntar dia akan print hello world. Di sini adalah tampilan serial monitornya. Salah. Nah, ini adalah serial monitornya. Ini untuk wiringnya. Ya RX itu ke pin TX dan TX itu ke pin RX karena saling ini ya. RX itu receiver, TX itu mengirim. Ini adalah percobaan keempat yaitu ESP to STM to ESP dengan 3 LED ya. Ini programnya. Nah, ini adalah wiringnya. Kondisi awal LED hack. Nah, inilah UI-nya ya atau interface-nya. Ketika LED satu dipencet maka ini on ya, sorry, kita di off kan maka LED satu akan off. Nah, ketika dinyalakan dia akan menyala kembali. Apa ini? Dia akan menyala kembali. Nah, LED 3 mati, nyalakan, akan menyala. Ini untuk programnya ya. Ini library, terus ya begitulah. Udah.